Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sagil Pratama dengan NIM 41150302300063 kelas A02 Universitas Langlang Buana dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Di sini saya akan membahas perbedaan kurikulum KTSP, Kurtilas, dan kurikulum Merdeka dalam konteks perencanaan pembelajaran serta pembahasan deep learning. Baik, sekarang kita akan memulai ke materinya. Di sini ada latar belakang. Sejak 2006, Indonesia telah mengalami 3 fase besar reformasi kurikulum. Yang pertama, ada KTSP, lalu ada kurikulum 13, dan yang terakhir ada kurikulum Merdeka. Perubahan ini didorong oleh tuntunan zaman, perkembangan teknologi, dan kebutuhan penguatan karakter peserta didik. Masing-masing kurikulum mempunyai filosofi sendiri tentang perencanaan pembelajaran dan peran guru. Pemahaman mendalam terhadap perbedaan ini sangat penting agar guru dapat menyusun perencanaan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada murid. Lalu, di sini ada pengertian kurikulum menurut para ahli. Di sini ada Hilda Taba 1962. Kurikulum adalah rencana belajar yang disusun secara sistematis untuk mengembangkan kemampuan dan nilai peserta didik. Lalu di sini ada UU No 20 2023. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran. Dan di sini yang terakhir ada dari Nasution 2008, kurikulum tidak hanya dokumen tertulis, tetapi seluruh pengalaman belajar yang direncanakan oleh sekolah untuk mengembangkan peserta didik. Sekarang kita lanjut ke pengertian perencanaan pembelajaran menurut ahli. Yang pertama ada menurut Sukmadinata 2004, perencanaan pembelajaran merupakan proses penyusunan keputusan tentang apa yang dilakukan selama proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Lalu ada menurut Majid 2013, perencanaan pembelajaran adalah upaya memproyeksikan kegiatan pembelajaran secara sistematis agar berjalan efektif dan efisien. Dan di sini ada menurut Permendikbud 2022 tahun 2016, perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan RPP, pemilihan metode, media, sumber belajar, dan rencana penilaian. Jadi kesimpulannya, perencanaan pembelajaran adalah fondasi utama dari implementasi kurikulum apapun. Baik, sekarang di sini ada ciri kurikulum tingkat satuan. Yang pertama, diberlakukan pada 2006 sebagai hasil desentralisasi pendidikan. Yang kedua, sekolah memiliki kewenangan penuh untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar. Yang ketiga, ada perencanaan pembelajaran disusun oleh sendiri, yaitu oleh guru berdasarkan kondisi siswa dan lingkungannya. Yang keempat, ada penilaian berfokus pada hasil belajar kognitif, ranah afektif, dan psikomotor belum terintegrasi kuat. Dan yang terakhir ada pendekatan pengajaran cenderung teacher center atau guru yang lebih mendominasi. Nah, sekarang kita memasuki perencanaan pembelajaran KTSP. Di sini saya mengambil menurut Majid 2013. Yang pertama ada analisis SK atau KD. SK dan KD itu adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini tuh untuk menentukan kompetensi yang akan dicapai. Lalu yang kedua ada merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga ada menentukan materi ajar dan sumber belajar. Yang keempat yaitu memilih strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang terakhir yaitu menyusun RPP lengkap dengan langkah-langkah pembelajaran dan penilaiannya. Nah, di sini ada kelebihannya, yaitu fleksibel karena disesuaikan konteks lokal. Dan kelemahannya,
kualitas berbeda-beda antar sekolah, kurang standar nasional. Barusan kita membahas kurikulum KTSP, sekarang kita akan berpindah ke kurikulum 2013. Di sini saya akan membahas ciri utama kurikulum 2013. Yang pertama, berlaku sejak 2013 sebagai penyempurna KTSP. Nah, lalu di sini yang kedua ada tujuan. Tujuannya yaitu menghasilkan peserta didik yang berkarakter, produktif, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga, menekankan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Yang keempat, menggunakan pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Atau bisa disebut 5M. Lalu ada yang kelima, yaitu diperkuat dengan penilaian autentik atau authentic assessment yang menilai proses dan hasil. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan satu-satunya sumber belajar. Sekarang kita akan memasuki ke perencanaan dalam kurikulum Kurtilas atau kurikulum 2013. Di sini ada berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu ada juga berdasarkan struktur RPP yang memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu ada yang kedua, yaitu langkah-langkah pembelajarannya. Di sini, langkah-langkah pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik. Dan yang ketiga, ada penilaian. Penilaiannya pun di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun tantangannya. Tantangannya yaitu masih ada guru yang belum memahami penerapan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Barusan kita membahas kurikulum 13 atau Kurtilas, sekarang kita berpindah ke kurikulum Merdeka. Kita di sini akan membahas ciri utama kurikulum Merdeka. Yang pertama, diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada masa belajar merdeka. Lalu yang kedua, prinsip utama dari kurikulum Merdeka ini yaitu fleksibilitas, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, tidak lagi menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar, melainkan dengan capaian pembelajaran atau yang disebut CP yang dibagi per fase, yaitu ada fase A sampai fase F. Lalu yang keempat, di sini ada dokumen perencanaan diganti dengan modul ajar yang lebih sederhana dan adaptif. Dan yang terakhir, ada proyek profil pelajar Pancasila untuk menanamkan karakter dan kompetensi abad 21. Tadi kita membahas cirinya, sekarang kita akan membahas ke perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Di sini ada tahapan utama menurut Panduan Kemendikbud 2022. Ada menganalisis capaian pembelajaran, memutuskan tujuan pembelajaran atau TP yang terstruktur dan spesifik. Lalu ada juga menyusun alur tujuan pembelajaran atau bisa kita sebut ATP sebagai rangkaian logis antar TP. Dan ada juga merancang modul ajar berisi tentang strategi, media, dan penilaian. Nah, ada juga menerapkan asesmen formatis dan sumatif untuk memantau perkembangan belajar. Nah, dengan perencanaan kurikulum Merdeka ini, guru juga diberi kebebasan berinovasi menyesuaikan dengan potensi peserta didik dan lingkungannya. Di sini juga ada menurut pendapat para ahli. Yang pertama, ada menurut Sanjaya, kurikulum Merdeka menuntut guru berperan sebagai perancang pembelajaran yang adaptif dan reflektif. Lalu ada juga menurut Mulyasa, kurikulum 13 menyeimbangkan 3 domain kompetensi dan mendorong integrasi karakter. Ada juga menurut Majid, kurikulum KTSP masih bersifat administratif dan kurang reflektif. Dan yang terakhir ada menurut Rohman 2023, perencanaan dalam kurikulum Merdeka harus berbasis diagnosis awal peserta didik, agar pembelajaran
berbeda sesuai kebutuhannya. Nah, sekarang kita beralih ke implikasi bagi guru. Yang pertama ada guru menjadi perancang utama yang memastikan pembelajaran relevan dengan profil peserta didik. Ada juga dalam kurikulum Merdeka, guru harus mampu menyusun ATP dan modul ajar, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila ke setiap kegiatan, dan melaksanakan asesmen berkelanjutan untuk perbaikan strategi. Dan yang terakhir ada diperlakukan pelatihan dan komunitas belajar guru agar transformasi belajar lebih optimal. Sekarang kita memasuki ke tantangan dan strategi. Tantangannya yaitu kesiapan guru dan sekolah dapat menafsirkan kurikulum baru, ketimpangan sumber daya dan akses pelatihan. Lalu ada juga perubahan budaya mengajar yang masih teacher center. Strategi atau solusi di sini, yang pertama ada pelatihan berkelanjutan tentang perencanaan berbasis CP dan ATP, lalu ada kolaborasi antar guru dan penyusunan modul ajar, ada juga pemanfaatan teknologi dan sumber belajar digital, dan ada juga evaluasi dan refleksi berkala terhadap RPP atau modul ajar. Sekarang kita akan memasuki ke pembahasan deep learning. Yang pertama, saya akan membahas pengertian deep learning. Deep learning bukan sekadar pembelajaran mendalam secara teknologi, tetapi juga pembelajaran bermakna atau meaningful yang mendorong siswa memahami konsep secara konseptual dan reflektif. Ada juga menurut para ahli, di sini saya mengambil menurut Big dan Teng 2011. Deep learning terjadi ketika peserta didik yang pertama mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Ada juga menganalisis, menalar, dan menerapkan konsep dalam situasi nyata. Ada juga belajar karena motivasi insintrik, bukan hanya untuk menilai. Dan tujuannya juga untuk membentuk pemahaman yang tahan lama dan transferable ke konteks kehidupan yang nyata. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri dan penerapan deep learning dalam pembelajaran. Ciri-ciri deep learning yang pertama yaitu peserta didik aktif membangun makna dari materi. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing refleksi. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada pemecahan masalah yang nyata atau kita sebut problem-based learning. Nah, yang keempat juga, terjadi kolaborasi dan eksplorasi, bukan sekedar hafalan. Yang kelima, menilai proses berpikir, bukan hanya hasil akhir. Nah, ada juga penerapan dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menyusun tujuan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep, bukan sekedar penguasaan fakta. Lalu ada juga menggunakan pertanyaan pemantik atau inquiry question yang mendorong analisis dan refleksi. Ada juga mengintegrasikan proyek atau studi kasus dan refleksi diri siswa. Ada juga hubungan deep learning dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu kurikulum Merdeka secara filosofi sangat sejalan dengan prinsip deep learning. Lalu ada juga melalui capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila, siswa diarahkan untuk belajar secara mendalam, kontekstual, dan reflektif. Ada juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 menjadi wadah nyata penerapan deep learning. Siswa menyelidiki, menganalisis, dan menciptakan solusi nyata atas masalah di lingkungan mereka. Dan yang terakhir, guru perlu merancang modul ajar dan asesmen formatif yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini, perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan arah perubahan dari pembelajaran yang berfokus pada guru dan isi materi
menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan kompetensi nyata. Kurikulum KTSP menekankan kebebasan sekolah, sedangkan kurikulum 13 mengintegrasikan 3 ranah kompetensi, dan kurikulum Merdeka menghadirkan fleksibilitas dan kontekstualitas. Dalam konteks ini, pendekatan deep learning menjadi kunci untuk mencapai pembelajaran yang bermakna, bukan hanya tahu, tetapi memahami dan mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Dengan penerapan prinsip deep learning, guru dan peserta didik bersama-sama membangunkan pembelajaran yang reflektif, kreatif, dan relevan dengan tantangan di zaman sekarang. Sekian yang bisa saya sampaikan. See you di video selanjutnya. Terima kasih.